hikmat Kristus, luar biasa hasilnya. Ya, caranya gimana? Doa orang benar, minta. Nah, Paulus minta nih. Jadi Paulus tuh meminta roh hikmat. Nah, kita belajar dari sini. Dan kita bisa aminkan saja roh hikmat untuk jemaat Efesus, di kitab Efesus. Saudara bilang gini, saya terima, amin Tuhan, roh hikmat dan wahyu, ya, untuk mengenal Yesus lebih lagi. Ya, saudara dengar firman kasih karunia, firman Kristus, dengar dan dengar lagi. Saudara menerima hikmat, tapi hikmat itu mengalir. Ya, walaupun awalnya nggak begitu cepat, lambat, nggak apa-apa, ulang terus. Efesus 1 ayat 17 katakan, dan meminta, tuh Paulus ya kepada jemaat Efesus kan, atau doa kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu. Belum menyampaikan firman, saya bilang, Tuhan, I cannot but you can. Minta roh hikmat dan wahyu. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, dicintai, dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saya bersemangat, saudara-saudara juga bersemangat, dan boleh like, subscribe, dan share kepada banyak orang mengenai kabar baik yang memerdekakan saudara dan saya semua. Ya, dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus di surga itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian kita di bumi. Dan Yesus yang kita lihat itu indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar dan dalam. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus itu sekuat baja dan selembut beludru. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang luar biasa, pemelihara jiwa kita, menaruh domba-dombanya di dadanya, diangkat di atas bahunya. Dan sekaligus Yesus adalah anak domba yang disembelih buat kita. Dan dia yang mensuplai segala yang kita perlukan, yang kita butuhkan, segala hal, segala aspek, segala dimensi, semua spektrum. Sekaligus roti hidup buat kita, mana surgawi yang turun dari surga, yang kita nikmati sekarang. Sama-sama katakan, saya menikmati mana surgawi, roti hidup, firman Tuhan, hikmat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya, kita melanjutkan terus di dalam perjalanan kita membaca buku Unmerited Favor, kemurahan yang tidak layak kita terima, dalam bab yang ke-20, ya, dengan judul Hikmat Ilahi untuk kemurahan yang tidak layak kita terima itu. Ternyata ada hikmat ilahi, hikmat dari surga, ya. Dengan kalau saya beri subjudul hikmat Kristus, ini yang utama. Sama-sama katakan yang utama. Saudara, kita sudah mendengar bahwa kita rindu kala berada pada tempat yang tepat di waktu yang tepat. Ya, dan itu peristiwa-peristiwa yang tepat, yang diatur semua sempurna oleh Tuhan untuk kepentingan kita. Saudara, itu nggak ada yang lebih luar biasa, itu yang dicari dunia, dan kita menerima cuma-cuma. Melalui apa? Melalui hikmat. Sama-sama katakan melalui wisdom, hikmat. Amin. Ya, tapi ada yang namanya hikmat dunia.
itu pertolongan diri sendiri, ya, self help. Itu hikmat dunia, upaya usaha perform diri. Ya, kita sudah dengar ya di bab yang ke-19, bukan yang kuat, bukan yang cepat, itu hikmat dunia yang menang. Ya, bahkan bukan yang berhikmat yang memperoleh kemenangan. Tetapi apa? Tetapi hikmat Yesus. Ya, tadi saya sudah katakan, ya. Nah, hikmat Kristus itu adalah pertolongan Tuhan, bukan pertolongan diri sendiri. Hikmat Kristus adalah pertolongan Tuhan. Ya, kita mendapat bimbingan, tuntunan, leads, ya, dituntun, dibimbing, ya, led by the Holy Spirit. Ya, Holy Spirit atau Roh Kudus itu memimpin kita. Itulah roh hikmat buat kita. Dan kita berbahagia, saudara. Sama-sama katakan berbahagia. Saudara, kalau saudara mau berbahagia, saudara mau benar-benar hidup di dalam sukacita, nah kita dengar hikmat ini ya. Kita dengar, kita terima dengan hati yang terbuka. Di dalam Mazmur ayat yang ke-1 ya, atau pasal yang ke-1 ayat yang pertama, bagian A dikatakan gini: berbahagialah orang yang tidak berjalan, atau berjalan itu bicara apa? Hidup sehari-hari menurut nasihat orang fasik, ya, menurut hikmat dunia, ya. Jadi orang fasik itu hikmat dunia. Kalau kita mau berbahagia, kita nggak menurut nasihat hikmat dunia, ya, tapi kita adalah orang yang diberkati. Kita memiliki hikmat Kristus. Sama-sama katakan hikmat Kristus. Amin. Ya, kita sudah tahu, kita nggak mau tadi kan diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat atau hikmat dunia. Tapi kita berbahagia itu bicara bless, diberkatilah. Ya, kita orang yang diberkati. Kita udah dengar di dalam bab yang mungkin ke bab keberapa tuh? Ke bab ke-15 gitu ya. Kita bukan orang yang dikutuk atau orang yang terkutuk. Ya, jadi kita sudah belajar dari Yeremia 17 kalau di dalam bab 15. Tapi kita ada yang sama ya, yaitu di dalam Mazmur 1 tadi. Ya, ayat 2 katakan gini, tetapi, nah inilah hikmat Kristus. Yang kesukaannya ialah Yesus, ya, Taurat Tuhan itu gambaran di Perjanjian Lama atau firman Allah, hanya ada kitab-kitab Musa, ya, Pentateut, 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, makanya disebutnya Taurat Tuhan. Kalau sekarang rata-rata kita ganti dengan Yesus, tapi yang kesukaannya adalah Yesus. Dan yang merenungkan itu meditasi. Ya, yang kita renungkan sehari-hari apakah cara-cara dunia atau hikmat dunia, pengetahuan dunia, atau cara Tuhan, hikmat Kristus. Itu yang kita meditasikan. Dari mana? Dari firman. Nanti kita jalan terus ya. Siang dan malam, artinya day and night. Setiap waktu. Sama-sama katakan setiap waktu. Ya, apa yang Tuhan janjikan? Ya seperti pohon. Ya, sama-sama katakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita ditanam atau ditanam itu artinya apa? Ada yang menanam. Siapa yang menanam? Ya Bapak. Kalau pohon ini ada yang tanam, ya seseorang. Ya kita ditanam oleh Bapak. Ditanamnya di mana? Di tepi aliran air. Kalau pohon, ya ditanam. Ya kita merenungkan, kita adalah pohon. Ditanam di tepi aliran air. Wow. Ya hidup kita nggak kekurangan. Ya walaupun situasi sekeliling itu menghadapi krisis, kekeringan, kita ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya kalau sekarang kita cari mangga, wah jarang ya, atau nggak ada bahkan. Tapi kalau di musimnya banyak dan murah, ya. Dan tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya artinya apa? Segar, evergreen. Ya, selalu hijau. Sama-sama kan selalu hijau.
nggak mengkeret. Kisut-lisut, mengkeret, ya, itu tidak segar. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Jadi kalau di sini prosper. Prosper itu artinya apa? Makmur, ya, berhasil dalam segala hal. Itulah saudara dan saya. Nah, kita tahu ya, hikmat itu mengalir. Roh Kudus itu di dalam kita, roh hikmat itu mengalir seperti aliran air. Nah, kita karena hikmat Yesus, ya, kita merenungkan Yesus, mendengar meditasi firman Kristus. Itulah nasihat-nasihat, bukan orang fasik. Saudara mendengar hari ini firman melalui YouTube, saudara mendengar nasihat Kristus, firman Kristus, bukan dari orang fasik. Sama-sama katakan Yesus. Yesus itu adalah hikmat. Yesus itu adalah hikmat, saudara. Karena itulah firman yang mengalir, yang saudara tangkap itu. Kalau saudara minum, dari dalam diri saudara akan menjadi aliran air, menjadi mata air, mengalir ke jiwa saudara. Jiwa saudara nggak kering, nggak khawatir, nggak takut, nggak stres, dan terus mengalir ke tubuh saudara. Luar biasanya. Makanya tadi dikatakan apa? Kalau pohon bukan hanya berbuah pada musimnya, tetapi daunnya tetap hijau. Ya, yang waktu yang lalu di dalam Yeremia 17 dikatakan kalau panas lewat dia nggak lihat, tapi kalau yang baik lewat dia lihat. Luar biasa ya, saudara. Lihat lagi di bab yang tadi, yang bab yang 17 ya. Oke. Jadi Yesus, ya, Kolose 2 ayat 3 katakan sebab di dalam Dialah, sebab di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat. Hanya di dalam Yesus ada hikmat Yesus. Dan pengetahuan. Pengetahuan apa? Segala pengetahuan, saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan itu ada di dalam bejana tanah liat ini. Ya. Atau kita baca aja ya, tetapi harta ini kita punyai dalam bejana tanah liat ini. Itu harta. Sama-sama katakan harta. Jadi kalau saudara peroleh hikmat, saudara peroleh harta dan pengetahuan yang luar biasa. Itu yang dicari dunia, yang dunia tidak peroleh. Dan saudara bisa memperolehnya. Itu bagi saya luar biasa sekali ya. Jadi Yesus di dalam kita sebagai hikmat, ya, itu, dan kita di dalam Yesus juga. Kita di dalam Yesus itu satu kesatuan, satu asosiasi. Dia kepala, kita tubuh. Dan itu harta kita yang kekal, yang gak ada yang bisa ambil kecuali mulut kita sendiri. Ya, yang memperkatakan apa? Mengatakan ketidakbenaran. Ya, kan percaya benar, Yesus percaya benar, itu menghasilkan kehidupan benar. Tapi kalau percaya salah, yang kita dengar hikmat dunia, pengetahuan dunia yang sementara, yang gak kekal, apalagi yang negatif, yang sangat negatif, ada yang netral mungkin ya, pengetahuan umum biasa netral. Tapi kalau udah kutukan, udah kata-kata yang sampah, maksudnya kehidupan apa? Kehidupan sampah. Percaya benar, hidup benar. Percaya salah, hidup salah. Mudah ya, ayat-ayat yang kita baca begitu banyak ya, karena kita mau bicara Yesus nih. Hikmat sealkitab. Oke, tadi saudara bisa lihat di tayangan Mazmur 1 ayat 2 sampai 3, Kolose 2 ayat 3 tadi kita udah baca ya. Lanjutnya Yohanes 8 ayat 4 sampai 5, ayat 7, ayat 10 sampai 11. Terus Yohanes 3 ayat 17, 1 Korintus 1 ayat 30, Yakobus 5 ayat 16 bagian B, Yakobus 4 ayat 2 bagian B, Bilangan 14 ayat 9 bagian A, Ibrani 4 ayat 16, Amsal 4 ayat 7 sampai 9, dan Efesus 1 penuh sampai 19 ya. Maaf, Efesus 1 17 sampai 19.
Ya, kita melihat hikmat Kristus sekarang. Sama-sama katakan melihat hikmat Kristus. Saudara dapat hikmat cuma melihat doang gitu. Dan terima. Ya. Nah, kita melihat hikmat Kristus mulai dari Alkitab bagaimana Yesus ini dibawa ke hadapannya perempuan yang sedang kedapatan berzina. Bukan sedang ya. Dibawa oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam-imam, ya, para penguasa agama. Perempuan yang kedapatan berzina. Nah, di hadapan Yesus, mereka mau menjebak Yesus. Ya, dengan jawaban Yesus. Jawaban si malakama. Dimakan. Ibu mati katanya. Tidak dimakan, bapaknya mati. Ya, menurut mereka. Karena mereka dihadapkan entah hukum Taurat atau kasih karunia yang seperti Tuhan Yesus beritakan. Dan kedua-duanya mendapat implikasi yang berbahaya buat Yesus. Menurut pandangan orang Farisi itu, ya, ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, kalau Yesus nggak menunjukkan pengampunan, dia bilang katanya khotbahnya kasih karunia. Ya, kalau kasih karunia aja melanggar hukum Musa. Nah, dua-duanya bisa dituduh. Ya, bagaimana Yesus yang begitu, yang saya katakan superhero. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Itu superhero itu, saudara. Kuat dan lembut. Luar biasa. Begini, saudara. Yohanes 8 ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ya, sedang ketangkap in action. Nah, udah gak bisa lari. Ya, cuman yang kita bingung, kalau berzina bukannya berdua harusnya. Laki-lakinya kok nggak dibawa? Ya, jangan-jangan bagian dari mereka. Ya, nggak tahu juga. Ya. Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Ya, pura-pura nanya. Mau ngejebak ya. Menurut hukum Musa, perempuan-perempuan seperti ini harus dilempari dengan batu. Kau khotbahkan kasih karunia, pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya karena karya Yesus. Gimana? Pertama Yesus nggak jawab. Hukum Taurat. Yesus membungkuk, menulis tangannya di jari-jari, diubin. Ya, diubin. Bait Allah. Hukum Taurat, 10 perintah saya nulis. Terus dia didesak-desak. Ayat 7 katakan, dari Yohanes 8. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yesus nggak takut. Matanya tertuju, matanya kepada mata. Ia nggak punya berdosa. Nomor 1 ambil batu, nomor 1 lempar perempuan ini. Karena itulah hikmat Yesus. Yaitu kuat menghadapi orang munafik. Kamu bawa orang berdosa, kamu sendiri nggak buat dosa. Kamu menuduh orang berdosa, mendakwa orang berdosa. Adakah kamu sendiri nggak berbuat dosa? Ya, apa yang terjadi? Satu persatu, ya, mereka mau perempuan ini dilempari dengan batu, tetapi tidak dapat. Nanti kita lihat ya, Yesus di satu sisi yang lain dapat. Karena dia tidak punya dosa sebagai manusia, tidak pernah berbuat dosa. Dia punya hak untuk ambil batu sesuai dengan apa yang dia katakan dan melempar. Dia bisa, tetapi Yesus tidak mau. Yohanes 8 ayat 10 katakan, ya, jadi setelah dia ngomong gitu, ya dia nulis lagi. Hukum Taurat, saya yang tulis 2 kali. Ya, pertama Musa sendiri yang
break the law, ya. Sebenarnya melanggar, break itu dalam bahasa Inggris, melanggar, ya, hukum dua loh batu, ya Musa sendiri. Nah, kemudian dua loh batu itu ditulis lagi, ya, 2 kali ditulis oleh tangan Tuhan. Dikatakan lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan, ya, hai perempuan, di manakah mereka? Karena satu persatu pergi dari yang paling senior, saudara. Pergi meninggalkan perempuan ini. Di manakah, kata Yesus? Mana yang mau sambit? Mau melempar engkau? Ya, saudara dengar. Ini hikmat Tuhan. Saudara, kalau mempertahankan hidup kebenaran saudara dari upaya sendiri, usaha sendiri, bahkan dengan menjudge atau menghukum, menghakimi, mendakwa orang lain, hukum yang sama akan diukurkan kepada saudara. Dan saudara sudah melihat dari yang paling senior, dari yang paling tua, artinya apa? Semakin banyak umur orang, semakin senior, kesadaran akan dosanya itu semakin banyak, saudara. Saya udah pernah lihat soalnya. Bahkan seorang hamba Tuhan tua yang berkata gini, aduh om udah deket sana jauh sini, om tiap hari sama tante nangis di hadapan Tuhan, minta ampun, tiap hari minta ampun sama Tuhan, minta ampun, ngelongso. Kata anak saya, Pi, orang Kristen kalau udah tua ngeri ya, Pi. Itu bukan orang Kristen, saudara. Itu agamawi. Semakin kita itu kenal Yesus, semakin kita itu memiliki hikmat Kristus, hati nurani kita semakin apa, saudara? Tidak ada dakwaan, tidak ada tuduhan, tidak mengharapkan penghukuman, hati nurani yang murni. Itu kekristenan yang sejati. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Dari yang paling senior, dari yang paling jabatan yang paling tinggi, nggak adakah yang menghukum engkau, perempuan? Ayat 11, jawab perempuan, ya. Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lihat, ya. Waktu menghadapi mafia-mafia agama, Yesus itu sekuat baja. Waktu menghadapi orang berdosa, oh dia benci dosa, saudara. Jangan salah paham, ya. Seperti kita lihat seorang yang kita kasih sakit kanker, semakin kita mengasihi orang ini, semakin kita benci itu kanker. Tuhan membenci dosa. Kita bukan pro dosa. Saya menyatakan dosa itu buruk, jelek, busuk. Apalagi merusak hubungan dan tidak di sisi dosa, tidak berdosa. Tapi dengar, ya, apa yang Tuhan katakan. Aku pun tidak menghukum engkau. Itu kasih karunia. Sama-sama katakan kasih karunia. Tidak ada lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus. Itu kasih karunia. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kasih karunia. Tidak ada lagi penghukuman. Itu merupakan kuasa atau power yang diberikan kepada kita untuk hidup seperti perban ini, ya. Pergi dan tidak lagi berbuat dosa. Itu satu-satunya antidot, obat penawar dosa. Dosa tidak berkuasa lagi kalau kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau saudara dan saya di bawah kasih karunia, dosa tidak berkuasa lagi. Amin. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum dunia ini, tapi menyelamatkannya. Kalau saudara dengar tayangan ini dan saudara belum terima Yesus, terima penyelamatannya. Cuma-cuma, saudara. Dan Tuhan tidak lagi menjadi pemburu dosa saudara. Tuhan memburu saudara untuk memeluk, mengasihi saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 17.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dialah juru selamat, makanya dikatakan juru selamat dunia. Beri saudara diselamatkan. Ya, begitu indah Yesus. Sama-sama katakan begitu indah. Tadi saya katakan indah, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat terhadap orang Farisi, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Ya, selalu tepat waktu dan tempat, atau tempat dan waktu, ya. Dan dia ada di dalam kita. Sama-sama karena Yesus ada di dalam kita. Inilah hikmat saudara dan saya menghadapi tantangan apa, mau dijebak bagaimanapun, tidak bisa, ya. Di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan baru, ya. Kita udah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita tahu, ya, kita menerima semua berkat yang dari Yesus ini. Semua. Ya. Coba kita lihat 1 Korintus 1 ayat 30. Ya kan tadi saya katakan, Yesus itu bagi kita itu adalah hikmat, dan Dia di dalam kita. Dan Dia bukan hanya di dalam kita, kita di dalam Dia. Satu, saudara, satu di dalam hikmat. Biarlah itu mengalir. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Tuhan buat kita di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah, oleh Dia juga telah menjadi hikmat bagi kita. Sama-sama katakan, Christ is my wisdom. Yesus Kristus hikmat saya. Kristus hikmat saya. Ia atau Yesus membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat, ya. Ia adalah kebenaran kita, our righteousness, our holiness. Menebus kita, our sanctification. Kristus bagi saya, sama-sama katakan, adalah hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan, segalanya. Haleluya, ya. Jadi kalau kita bilang Yesus kekudusan, saya, ini hikmat saudara. Jadi kalau saudara dan saya, sekalipun saudara dan saya bisa gagal, atau bahkan dalam kondisi gagal, kita tetap adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kenapa? Kristus kekudusan saya. Jadi kita nggak lihat ke diri kita, tapi lihat ke Yesus. Kuasa asosiasi, identifikasi, posisi kita. Bukankah itu artinya munafik? Salah, saudara. Munafik itu nggak mengatakan yang sebenarnya. Kalau saya mengatakan yang sebenarnya. Contoh, ya, di Alkitab katakan gini, membenarkan orang fasik dan menyalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau saya, Tuhan katakan kamu adalah, atau Yesus itu adalah kebenaran kamu. Kalau saya bilang ini, saya orang gak benar, saya orang berdosa, itu kekejian buat Tuhan. Tapi kita kan buat dosa, kita kan gagal. Emangnya Bapak gak pernah buat dosa? Saya punya darah, saudara, darah Yesus. Saya katakan kebenaran. Membenarkan orang fasik apa? Orang nggak percaya Yesus sedang tuh orang benar tuh, orang baik tuh orang benar. Nggak ada yang benar di luar Yesus. Tapi ketika saudara di dalam Yesus, Kristus bukan hanya juru selamat biasa aja, Dia itu adalah hikmat saudara, kebenaran saudara dan saya.
kekudusan saudara dan saya. Penebus saudara dan saya, sanctification. Ya, menebus kita. Sebagaimana dia di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Kalau saudara melihat kekudusan saudara, lihat kekudusan Yesus. Itu yang Tuhan lihat, maksud saya. Di dalam kita masih bisa gagal, masih bisa berbuat salah, masih bisa jatuh, masih bisa berdosa. Tapi pada kita Tuhan lihat apa? Sama benarnya dengan Yesus. Itulah hikmat Yesus. Satu, yang tidak kenal dosa dijadikan dosa. Dia berdiri di tempat terkutuk kita tuh. Dan kita kebenaran dia jadi kebenaran kita. Kita berdiri di tanah kekudusan dia atau tanah berkat. Makanya kalau kita bicara berkat dan kutuk, betul kita masih berdiri di bumi ini, di bawah matahari. Tapi kita bukan dari dunia ini. Maaf, ya bukan dari dunia ini. Kita in the world, bukan from the world. Kita bersama Yesus. Itu kabar baik, saudara. Itu kabar sukacita. Itu kabar baiknya. Kita tidak lagi di dalam posisi terkutuk. Karena Yesus di posisi kita. Tuker. Pertukaran. Luar biasa ya saudara ya. Dan kita menjadi orang benar tadi dikatakan. Dan kalau kita orang benar, ya kita tidak cari keliling-keliling. Wah, kalau lagi ada masalah, minta doain orang benar lah, cari pendeta. Nggak usah, saudara. Coba Yakobus 5 ayat 16 bagian B katakan ini. Doa orang yang benar. Tadi saudara bilang, Kristus bagi saudara adalah hikmat, kebenaran. Yakobus 5 ayat 21 bagian B. Saudara dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara, luar biasa ya, saudara belajar dari buku Unmerited Favor ini. Kalau saudara tahu ayat-ayat yang begitu luar biasa tadi. Ya, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saya disembunyikan di dalam secret place. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi disembunyikan di dalam secret place dari Tuhan yang maha tinggi. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, itu posisi saudara. Bukan posisi terkutuk lagi. Posisi orang yang diberkati. Doanya itu mujarab benar ya. Makanya orang benar. Doa orang benar. Saudara nggak usah jadi orang benar. Lainnya maksudnya saudara adalah orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Efektual. Sangat besar kuasanya itu mujarab. Ya. Yakin. Ada energio prayer, ya. Energi, power. Ya. Percaya nggak hikmat ini? Miliki harapan pasti. Teguh berani minta hal-hal yang besar. Hikmat juga adalah bagaimana nerimanya? Minta. Yakobus 4 ayat 2 bagian B. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang nggak minta katanya. Sekali lagi ya, kita sama-sama saya katakan. Saya di dalam Kristus adalah orang benar. Amin. Ya, jadi nggak perlu terintimidasi dengan masalah-masalah persoalan-persoalan yang seperti tadi Yesus dihadapkan. Raksasa-raksasa masalah. Ya, kekurangan ini, kekurangan itu. Saudara, jangan lihat ke situ. Pandang Yesus. Yang adalah hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan kita. Semua masalah persoalan itu udah gampang rangkumnya. Itu roti yang kita makan. Bread to us. Itu kata Kaleb ya. Dan saya percaya. Ada masalah? Kita makan aja Yesus. Masalah apa? Nyakit? Yesus kesembuhan saya. Bilangan 14 ayat 9
Ya, hanya, kata Kalebnya, janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan firman yang begitu luar biasa itu ditolak. Janji Tuhan itu ditolak. Kalau dalam kasus Kaleb, betul ada raksasa. Ya selalu bilang ya, raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Kenapa? Karena Tuhan firman-Nya katakan, the battle is mine. Peperangan milikku. Jangan memberontak. Wah, nanti kita mau dimakan sama raksasa. Peperangan milikku. Janganlah takut. Ya kita udah belajar di bab-bab sebelumnya. Inilah kunci masuk Kanaan. Janganlah takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Cuma itu doang. Kuatkan artinya apa? Ya berdiri teguh. Kepada bangsa negeri itu, raksasa-raksasa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Sama-sama katakan telan habis. For they are bread for us. Dalam bahasanya kita telan habis. Dalam bahasa King James dikatakan mereka itu roti yang kita makan. Gue makan lo. Nah gitu kalau kata orang Jakarta. Dia nggak takut ya. Jangan takut, gak usah tawar hati. Kuat, teguh saja. Kita mewarisi Kanaan. Kita mewarisi dunia. Haleluya. Ya, jadi keberanian ya dikatakan ya. Ini hikmat juga. Keberanian terbesar adalah berani berdiri di hadapan Allah tanpa kesadaran dosa. Amin. Itu status. Ya, ketika orang bertanya sama saya. Sebelumnya dia bilang ini. Ya, kita harus menguduskan diri, harus menguduskan diri. Kamu menguduskan diri? Udah kudus belum? Diam. Kapan rencana kudusnya? Diam. Nanti kalau Tuhan Yesus datang nanti sore udah kudus belum? Diangkat nggak? Diam. Kenapa? Karena itu cuma ngomong kosong, membual. Terus dia bilang gini, pendeta nih saudara. Kalau Pak Melki bagaimana? Ini bukan buat kesombongan ya. Saya cuma bilang gini, kalau nanti sore nih Tuhan Yesus datang, saya berdiri di hadapannya. Disorot ribuan watt terang, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Kudus sempurna. Karena kalau kudus kan begitu ya. Kalau ini kudus, tidak boleh ada cacat 1/1000 mikron pun kan. Tanpa cacat, tanpa noda, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Hanya karena darah Yesus. Sesimpel itu saudara. Yang nanya bingung saudara. Pendeta, doktor, dosen, STT. Saudara, wisdom, hikmat Kristus. Amin. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian. Inilah keberanian terbesar, berdiri di hadapan tahta kasih karunia, menghampiri tahta kasih karunia. Bukan tahta penghukuman. Kenapa Bapak berani berdiri? Karena saya berdiri di hadapan tahta kasih karunia, bukan tahta penghukuman. Ini Yesus yang bilang, supaya kita menerima rahmat. Sama-sama katakan rahmat. Rahmat itu apa Pak? Yang layak saya terima, tapi saya nggak terima, itu rahmat. Yang layak saya terima, penghukuman, tetapi saya tidak terima. Karena penghukuman sudah ditanggung Yesus. Itu rahmat. Dan menemukan kasih karunia. Oh, tadi ada rahmat, ada kasih karunia. Kalau kasih karunia apa Pak? Kasih karunia yang tidak layak saya terima, saya terima. Yang tidak layak saya terima, berkat, janji Tuhan, saya terima tanpa syarat. Itu kasih karunia. Saudara terima apa? Terima rahmat dan terima kasih karunia. Sama-sama katakan, saya terima rahmat dan terima kasih karunia. Ya, amin. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuh lihat ya, mendapat pertolongan pada waktunya apa? Ke arah. Pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, peristiwa-peristiwa yang tepat yang diatur sempurna oleh Tuhan bagi kita. Ya,
Gimana mintanya? Menurut firman, minta kara Tuhan, saya minta kara Tuhan hari ini. Sama, saya minta hikmat Tuhan hari ini, biar mengalir dalam kehidupan saya. Ya, kenapa? Karena minta hikmat itu hal yang utama. Sama-sama katakan hal yang utama. Dari awal saya katakan ini hal yang utama. Principal things. Yesus adalah hikmat. Pertama kan dibilang gitu. Tuhan membuat Yesus itu menjadi hikmat buat kita. Sebelum kebenaran, kekudusan, penebusan, kan? 1 Korintus 1 ayat 30 tadi. Sebagai apa? Sebagai hikmat. Ya, di dalam Amsal 4 ayat 7 katakan gini, permulaan hikmat, ya, bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Wisdom is the principal thing. Ialah perolehlah hikmat. Ada yang prinsip, minta hikmat. Kalau mau hadapi apapun, misalnya saya ya, kalau anak saya mulai gini ya, pi. Nah, saya tahu dia mau nanya nih. Saya langsung bilang dalam hati saya bilang gini, Christ is my wisdom. Christ is my wisdom. Walaupun pertanyaannya sederhana. Pi, ini bagusnya apa ya, Pi? Warna merah atau warna biru? Tetap saya minta Christ is my wisdom, karena ini yang utama. Ya, dan segala yang kau perolehlah pengertian. Dari peroleh hikmat dapat pengertian tuh. Kalau bahasa Inggris insight atau understanding. Insight itu pengertian yang dalam. Ya. Sama-sama katakan hikmat yang terpenting. Hikmat Kristus. Ini gini. Kalau sudah mulai itu selalu ditinggikan. Kita kan sedang belajar unmerited favor. Bagaimana Tuhan menyertai, dan sekarang kita tahu, oh dia hikmat, Yusuf, dan dia orang yang berhasil, ditinggikan. Ya, junjunglah dia. Ya, utamakan dia. Ayat 8 kan, kita tinggikan Yesus. Saya tinggikan Yesus dalam menyampaikan firman. Hanya Yesus dan karyanya yang sempurna. Dari awal saya katakan, ya, Injil itu tentang apa? Berita apa? Yesus dan karyanya yang sempurna. Itu kita tinggikan Yesus. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Artinya apa? Ketika kita embrace, kita terima hikmat Tuhan, kita jadi terhormat. Bukan itu aja. Ayat 9 katakan, iya. Ini iya, ini she. Ini supaya pengetahuan sudah aja. Di dalam bahasa Amplified dikatakan she atau Lady Wisdom. Ya, jadi hikmat itu seperti digambarkannya, kata gantinya perempuan, she. Mengenakan karangan bunga yang indah, an ornament of grace dikatakan dalam bahasa Inggris. Karangan bunga yang indah itu, mahkota itu adalah ornament of grace, kasih karunia. Indah, saudara. Di kepalamu mahkota yang indah tuh, a crown of glory. Jadi tadi kita udah lihat apa? Kita tuh ditinggikan dengan apa? Dengan terhormat dan mulia. Tuh. Kemuliaan dan kehormatan. Kalau sudah apa? Memeluk hikmat. Kita memeluk apa? Kita dikasih sekinah glory, gitu. Kemuliaan. Terang, radian, kemuliaan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Perolehlah. Nah, kita akan jalan terus ya. Dikatakan juga kemuliaan, mahkota yang indah, crown of glory akan dikaruniakan kepadamu, dihadiahkan. Startnya apa? Hikmat. Haleluya. Ya, makanya kita hanya memberitakan Yesus. Ya. Resikonya apa? Nggak ada. Paling dihina orang ya, dijelek-jelekin orang, biarin aja. Ya, implikasinya akan meledak. Ya, hikmat selalu membawa kita kepada pribadi Yesus dan salib. Hikmat selalu membawa kita pada promosi. Luar biasa ya, membawa kita pada penyikapan Injil. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan kita sudah dengar. Waduh, hikmat Kristus luar biasa hasilnya. Ya, caranya gimana? Doa orang benar, minta. Nah, Paulus minta nih. Jadi Paulus tuh meminta roh hikmat. Nah, kita belajar dari sini. Dan kita bisa aminkan saja. Roh hikmat untuk jemaat Efesus, di kitab Efesus. Saudara bilang gini, saya terima, amin, Tuhan, roh hikmat dan wahyu.
ya, untuk mengenal Yesus lebih lagi. Ya, saudara dengar firman kasih karunia, firman Kristus, dengar dan dengar lagi. Saudara menerima hikmat. Nanti hikmat itu mengalir. Ya, walaupun awalnya nggak begitu cepat, lambat, nggak apa-apa, ulang terus. Efesus 1 ayat 17 katakan, dan meminta, tuh Paulus ya kepada jemaat Efesus kan, atau doa kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu. Belum menyampaikan firman, saya bilang, Tuhan, I cannot but you can. Minta roh hikmat dan wahyu. Hikmat, saudaraku, pengertian, understanding, sanakku, kata Salomo di Amsal. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, untuk mengenal Yesus, sama-sama kata untuk mengenal Yesus dengan benar. Kita perlu roh hikmat dan wahyu. Terus berdoa, ya, karena waktu kita mengenal Yesus, kita terima keuntungan, sukses, baik dalam segala hal, segala aspek, segala dimensi, segala spektrum. Ya, kenapa? Karena waktu kita terima pewahyuan tentang Yesus, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus. Sama-sama katakan, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus. Di hati kita gini, ting. Apapun masalah kita itu ada terang gini, ting. Seperti kita nyalain switch on ya, steker, klik, ting, nyala lampu di dalam hati kita. 18, kata dia bilang, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, ya, apa yang terkandung dalam panggilannya, the hope of His calling. Panggilan saudara apa di dunia ini? Cuma numpang lewat, Pak. Ya, saya cuma napas doang, narik napas, keluar napas, makan tidur. Enggak, ada highest calling, dan itu luar biasa. Sama-sama katakan luar biasa. Mata hati kita terang tuh pertama, ting. Ya, betapa kayanya, itu yang pertama tadi ya, the hope of His highest calling, ya. Pengharapan Tuhan, ingat ya, pengharapan firman Tuhan itu pengharapan pasti, alpis, positif, pasti, positif, harapan akan hal yang baik dari Tuhan. Gak ada yang buruk, gak ada. Panggilannya baik, sempurna. Ya, dan selanjutnya dikatakan betapa kayanya kemuliaan. Waduh, kayanya kemuliaan apa? Bagian yang ditentukannya. Bahasa King James-nya bilang ini, the riches of the glory of his inheritance. Waduh, kekayaan, kemuliaan dari warisan saudara, yang dari Tuhan. Tuhan punya warisan buat saudara. Dan warisan ini Kanaan sebenarnya, kita udah tahu ya, itu tuh sungguh amat sangat baik. Nah, bahasanya Paulus di dalam kitab Efesus ini, ya, dikatakan apa tadi? Betapa kayanya kemuliaan. The riches, kaya ya, of the glory, kemuliaan. Dari apa? Dari warisan kita. Ya, kenapa? Kan bagi orang-orang kudus tuh, baca aja. Dan ayat 19-nya, dan betapa hebatnya. Jadi yang ketiga, ya, the exceeding greatness. Udah exceeding itu apa? Berlimpah-limpah besar, ya, greatness of His power. Jadi kalau saudara lihat ya, ada panggilan, hope dari warisan panggilan tertinggi, ada warisan yang luar biasa hebatnya, betapa mulianya, power, kuasa, exceed power, kuasa yang berlimpah-limpah, dan apa deh, great, besar. Nyebutnya aja belepetan. Tapi kan ya, lihat panggilan, warisan, kuasa, semuanya besar, luar biasa. Bagi siapa? Bagi orang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bukan sesuai, kalau sesuai itu enak saudara dengar, according, dari kekuatannya, bukan menurut, bukan dari. Ya misalnya, wah Tuhan kaya,
Tapi dia kasihnya, ya udahlah menurut ukuran kamu. Enggak, ini menurut ukuran dia. Wow. Luar biasa ya. Jadi sukses baik jenis Yesus itu kenapa? Roh hikmat dan wahyu. Amin. Ya. Jadi gini, saya bacakan aja. Kita telah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kita membiarkan Roh Kudus itu mengalir sebagai roh hikmat dan wahyu. Kalau kita bilang Christ is my wisdom, Kristus hikmat kita. Ya, jadi Paulus berdoa kepada murid-muridnya, ya orang-orang percaya di Efesus, ya, sehingga di dalam kita yang memiliki panggilan surgawi, panggilan Tuhan, yang memiliki warisan yang mulia, memiliki kuasa yang luar biasa, tidak ada yang mustahil. Tidak ada situasi yang mustahil. Tidak ada yang masalah yang tidak terpecahkan. Tidak ada krisis yang tidak teratasi. Ya. Karena hikmat Kristus menavigasi. Navigasi itu menuntun, membimbing kita untuk berhasil dan menang atas semua tantangan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar bahwa Kristus adalah hikmat kami. Dan kami di dalam Kristus. Dan Kristus di dalam kami. Great I am. Tuhan adalah segalanya. Ya, aku adalah aku yang terbesar, yang agung ada di dalam kami. Itulah hikmat Kristus, mengalir roh hikmat dan wahyu dalam hidup kami. Biar mata hati kami terang, jelas semua persoalan, masalah, tantangan, semua situasi, kondisi bagi kami bukan masalah. Karena kami memiliki Yesus. Bagi kami ada terang Kristus. Jalan kami tidak ada kegelapan. Karena kami memiliki yang terpenting, yaitu hikmat Kristus. Terima kasih Bapak. Kalau saudara yang mendengar dari tayangan ini belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai hikmat saudara, saudara dapat berkata, doa bersama-sama saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau sudah mati buat saya, bangkit buat saya, dan naik mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau adalah hikmat saya. Jalan saya tidak ada lagi kegelapan, hanya ada terang. Dan sama seperti Engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saya adalah anak-Mu. Saudara-saudara terima Yesus, saudara sudah diselamatkan. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.